Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Assalatu wassalam ala nabiyyir rahmah syafi'il mudhnibina abil qasimil mustafa Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin. Thumma ar-ridha war-ridwan ala ashabihil muntajabinal mayamin. Wa ba'du, aqulu lakum jami'an assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Safina TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengkaruniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada hambanya untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada hambanya puasa di bulan Ramadan, tujuannya hanya untuk mencapai derajat takwa. Kenapa harus takwa? Takwa itu merupakan solusi dari berbagai macam permasalahan hidup, baik dalam masalah ekonomi, baik dalam masalah rumah tangga, baik dalam masalah bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Seluruhnya jalan keluarnya adalah melalui takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Al-Quran menjelaskan kepada kita, may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar baginya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Takwa merupakan solusi dari berbagai macam permasalahan hidup. Ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah mustahil akan mengingkari janjinya. Takwa juga merupakan cara untuk manusia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap manusia menginginkan hidupnya bahagia di dunia dan hidupnya bahagia di akhirat. Tidak ada seorang pun yang dia menginginkan hidupnya sengsara. Tidak ada seorang pun yang menginginkan hidupnya menderita di dunia, apalagi menderita di akhirat. Seluruh manusia menginginkan hidupnya bahagia di dunia maupun di akhirat. Kita seringkali mendengar kaum muslimin, dan juga kita seringkali membaca doa, yang mana doa itu isinya padat, ringkas, tetapi mengandung makna yang luar biasa, mengandung makna kebahagiaan dunia akhirat. Doa itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami, berikan kepada kami kebaikan di dunia, berikan kepada kami kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami dari api neraka. Doa ini mengandung makna yang begitu luar biasa yang mencakup kebahagiaan dunia akhirat dan supaya dijauhkan dari api neraka, dan ini merupakan tujuan dari hidup manusia. Al-Quran memberikan caranya bagaimana seorang itu bisa hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'minun falanuhyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki maupun wanita dalam keadaan beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik di dunia, dan kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya melebihi apa yang dilakukan di dunia. Artinya apa? Jika seorang menginginkan bahagia di dunia akhirat, pertama orang itu harus memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki keimanan kepada utusan-utusan Allah. Memiliki keimanan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah, dan juga mengimani apapun yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Selain iman, juga harus beramal soleh. Iman dengan amal soleh memiliki hubungan yang erat. Iman tidak bisa dipisahkan dengan amal soleh. Keimanan tanpa amal soleh ibaratkan pohon tanpa buah yang tidak akan memberikan nilai apapun. Begitu juga kebaikan tanpa iman itu tidak akan memberikan manfaat, karena ibaratkan habaan manthura, ibaratkan debu yang berterbangan yang tidak akan memberikan arti apapun dan tidak memberikan manfaat apapun. Artinya apa? Artinya ketika orang itu beriman, kemudian dia beramal soleh, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, dia berbuat baik kepada sama makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka pasti orang ini akan mendapatkan kebahagiaan, kenyamanan hidupnya di dunia, dan kelak di akhirat dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia akan mendapatkan surga Allah atau dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu diketahui sebaliknya, apabila manusia hidupnya ini dia selalu melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, hidupnya dia selalu bergelimangan dengan dosa, hidupnya dia selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang semacam ini dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Al-Quran telah menjelaskan pada kita, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang dia berpaling dari aku, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa orang ini jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, selalu hidupnya penuh dengan kemaksiatan, maka hidupnya di dunia dia tidak akan mendapatkan hidup yang bahagia. Hidupnya di dunia dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Mungkin ada orang yang bertanya, bukankah kita menyaksikan ada beberapa orang yang kafir, ada beberapa orang yang ahli maksiat, tapi dia memiliki harta yang cukup.
Memiliki harta yang cukup, memiliki harta yang banyak bukan memberikan jaminan bagi dirinya bahwa hidupnya adalah bahagia. Kadang-kala kita mendapatkan orang yang kaya tapi hidupnya morat-marit. Hidupnya terjadi cekcok di antara rumah tangga. Kadang-kala dia diliputi oleh rasa gelisah. Kehidupan seperti itu adalah kehidupan yang sempit. Kehidupan seperti itu adalah kehidupan yang tidak membahagiakan bagi dirinya. Bahkan ada sebuah cerita atau riwayat yang menjelaskan bahwa ada seorang dari Bani Israel yang berkata, "Ya Rabb, kam a'sika wa la tu'aqibuni." Ya Allah, berapakah banyak aku telah berbuat maksiat kepadamu ya Allah. Berapa kali aku telah menentangmu ya Allah. Berapa kali aku telah durhaka kepadamu ya Allah. Tapi Engkau ya Allah tidak menindak aku, tidak menghukum aku. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jawaban kepada orang ini. Kam u'aqibuka wa anta la tadri. Berapa kali aku telah menghukummu. Berapa kali aku telah menindakmu tapi engkau tidak merasakan, engkau tidak mengetahuinya. Alaysa qad haramtu halawata munajati. Bukankah aku telah haramkan, bukankah aku telah cegah engkau dari merasakan nikmatnya bermunajat kepadaku. Seorang yang dia tidak pernah merasakan nikmatnya bermunajat, tidak pernah merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan-perbuatan maksiatnya. Oleh karena itulah, mari kita koreksi diri kita. Apalagi kita ini berada di bulan suci Ramadan. Kita koreksi diri kita, apakah kita ini sudah merasakan nikmatnya beribadah atau tidak? Jika tidak, maka kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita jauhi perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang semacam ini yang dia selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya di dunia dia hidup yang sempit dan kelak pada hari kiamat kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Orang yang Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dalam keadaan buta, dia berkata, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta sedangkan aku di dunia melihat? Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah datang kepadamu peringatanku, telah datang kepadamu ayat-ayat kami, sedangkan engkau telah melupakannya. Begitu juga pada hari ini engkau telah diabaikan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Jika orang dibangkitkan dalam keadaan buta pada hari kiamat, tentunya orang ini akan terjerumus pada api neraka. Para pemirsa Safinah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuknya kepada kita sehingga kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita bisa memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa Al-Fakir sampaikan kepada antum sekalian. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Wa akhirul kalam wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.